Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agus Sambarwari. Pada video kali ini kita akan lanjutkan tutorial Microsoft Visual Studio 2019, yaitu pada pembuatan aplikasi Windows Form menggunakan bahasa C#. Nah, kali ini kita akan belajar menggunakan salah satu komponen checkbox pada Windows Form application. Jadi checkbox itu intinya mengizinkan pengguna itu untuk memilih beberapa pilihan dari sejumlah pilihan yang ada. Nah, misalnya hobi gitu ya. Hobinya apa? Kan ada yang hobinya lebih dari satu atau yang lainnya seperti itu. Nah, atau mungkin mata kuliah di semester 1, mata kuliahnya tidak hanya satu, tapi ada lebih dari satu. Nah, itu bisa menggunakan checkbox. Oke, sekalian kita akan kenalkan group box. Ini misalkan saya menambahkan satu komponen namanya group box. Kemudian kita tambahkan dulu checkbox kalian dulu ya. Checkbox. Nah, ini kita akan main hobi saja ya. Checkbox, kita tambahkan checkboxnya 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Oke. Oke, kita kecilin dulu biar rapi. Nah, kemudian kita tambahkan button. Nanti logikanya seperti ini. Button ini nanti ketika diklik itu akan memberikan informasi hobi apa saja yang telah dipilih dari checkbox yang telah disediakan. Oke, sekarang kita akan ubah propertiesnya di group box. Kita klik group box, kemudian di teksnya kita ganti dengan hobi ya, hobi. Kemudian di checkbox 1 kita isi teksnya dengan pilihan misalkan searching ya, karena suka mencari-cari gitu. Kemudian yang kedua itu adalah reading gitu, suka baca-baca setelah searching gitu. Dan yang terakhir itu adalah sleeping gitu, habis karena capek ya tidur. Contoh saja. Oke, sleeping gitu. Hobinya tidur. Searching, reading, dan sleeping. Ini contoh saja. Nah, kemudian oh ya, ini nama objeknya, searching ini masih tetap ya, saya tidak akan ubah dulu. Namanya checkbox 1, berarti yang reading ini adalah checkbox 2, dan yang sleeping ini adalah checkbox 3 ya. Oke, checkbox 3. Ingat-ingat. Nah, di button, oke, ini buttonnya teksnya saya ubah menjadi proses gitu. Kemudian objeknya saya ubah namanya menjadi btn proses. Bentar. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini kan modelnya checkbox itu kita user, pengguna itu diizinkan untuk memilih lebih dari satu pilihan, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketika kita pilih reading, nanti muncul kotak dialog pesan, oh dipilihnya reading gitu. Ini kan belum ada eventnya. Nah, sekarang kita masuk ke button proses. Di button proses kita klik, kemudian kita klik event. Eventnya klik ya, klik 2 kali sebelah kanannya. Kemudian kita tambahkan event. Nah, sebelumnya saya akan kenalkan penggunaan variabel di sini ya nanti. Itu seperti apa? Jadi jika teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar, variabel itu digunakan untuk menyimpan suatu nilai ya dengan tipe tertentu. Nah, kita deklarasikan dulu tipe dari variabelnya. Ini saya membuat variabelnya di dalam button proses klik, artinya dikenal dengan variabel lokal ya. Oke, tipe variabelnya adalah string. Saya beri nama pesan gitu. Pesan titik koma. Nah, isi pesan ini nanti adalah teks apa namanya? Checkbox yang kita pilih. Nah, sekarang kita buat kondisi ini. If checkbox 1 dot check. Nah, ini dot checked itu dia adalah properties dari checkbox ya. Ada checkbox. Checked. Nah, defaultnya dia adalah false. Makanya ini ketika checkbox 1 itu diceknya itu nilainya true, ketika dicek, nah, dipilih, maka pesan itu kita isi sama dengan checkbox 1 dot text. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita muncul pesan gitu ya. Message box dot show. Kemudian ini pesan.
kemudian koma, pesan aja ya. Kita coba dulu, apa yang terjadi, bisa atau tidak gitu. Start, searching, proses. Oke, searching sudah terklik ya, searching. Nah, jadi teman-teman jika ingin lihat, ini checkbox itu punya properties checked dan juga properties text di sini ya. Text-nya kan searching, tadi udah kita ubah. Nah, checked-nya false defaultnya. Semuanya checked itu defaultnya ada false. Nah, ketika kita pada saat form ini dijalankan atau di compile, nah kita kan cek tuh, kita cek boxnya. Maka nanti secara background itu sebenarnya statusnya menjadi true. Makanya kita panggil di kode programnya ketika kondisinya checkbox itu cek sama dengan true, maka kita simpan variable text pada checkbox ke dalam pesan gitu. Kita sekarang tambahkan else if. Oke, else if ketika checkbox 2 dot checked, nah, maka isinya apa? Checked true ya, true, maka pesannya kita tambahkan ini pesan sama dengan pesan plus, berarti kita tambahkan variabel yang lain plus. Jadi pesan plus tanda petik, kasih spasi ya, checkbox 2, sorry, ini isinya langsung saja ya, sama dengan plus checkbox 2 dot text. Oke, jadi nanti ada dua pesan gitu. Lalu di sini pesan lokal variable, pesan plus. Oke, ini error, ada yang error nih. Dengan pesan yang di atas, please. Oke, kenapa ini error? Lokal string, oh ya, karena di sini string pesannya itu belum diberikan nilai. Coba ketik. Oke, sudah ya. Jadi kosong, isi pesan pertama ini kosong ya. Jadi nanti pesan sama dengan pesan yang sebelumnya, apabila sudah ada, maka dia ditambahkan dengan spasi dan kemudian checkbox nilai dari atau teks daripada checkbox 2. Kemudian ini maksudnya sama. Oke, tambahkan lagi. Kemudian di sini kita else if lagi. Checkbox 3 dot checked. Oke, sama dengan true. Oke. Kemudian ini di copy saja. Lagi. Cuman bedanya ini checkbox 3 dot text. Tambahkan pesan juga. Gitu. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Bagaimana hasilnya? Kita tekan proses nih. Oh, nggak ada. Kita nanti pengennya ketika ini belum ada yang dipilih, proses ini akan menampilkan Anda belum memilih gitu, pilihan yang ada gitu. Nah, sekarang kita coba searching. Oke, tampil searching. Coba reading. Oke, oh searching. Kenapa readingnya nggak nambah ya? Nah, ini kasusnya. Harusnya muncul 3 di sini. Oke, kita coba cari kesalahannya ada di mana gitu. Nah, itu kenapa ya? Oh, ini else ya, else if ini. Jadi, ini kan jika ya, kita nggak usah tambahkan else. Kita coba hapus ya else-nya. Jadi, if gitu. If checkbox 1 dipilih, if checkbox 2 dipilih, maka akan ditambahkan nilai-nilainya gitu. Atau teks-teks yang ada pada checkbox. Searching. Oke, bisa. Reading. Searching, reading. Oh, sudah bisa ya. Tapi dia munculnya 2 kali. Nah, di sini munculnya hanya 3 kali. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan nilai kondisi agar ketika pesan itu atau checkbox-nya itu tidak dipilih atau dipilihnya lebih dari 0, maka dia akan muncul informasi. Jadi kita tambahkan lagi di bawah sini kondisi
Nah, biar nggak beda. If pesan ya, pesan dot length. Nah, ini digunakan untuk melihat panjangnya pesan. Ini kan stringnya kan sudah ada isinya. Nah, ini jika lebih dari 0, artinya kan berarti ada isinya. Kita tampilkan pesan gitu. Message box dot show. Kemudian kita isi pesan ditambah dengan selected gitu. Nah, dipilih. Nah, telah dipilih gitu. Telah dipilih. Oke. Koma. Kemudian else-nya kita isikan dengan pesan. Ini di copy saja. Tidak ada checkbox yang dipilih ya. Tidak ada pilihan gitu. Tidak ada yang dipilih. Seperti itu pesannya. Nah, karena tadi muncul pesan terus, maka agar nggak muncul pesan, ini dihilangkan saja ya. Oke, kita hapus. Cek. Nah, jadi apa namanya? Nilai dari checkbox, setiap checkbox itu kita simpan saja di dalam pesan, baru tampilkannya di akhir nanti di sini. Coba kita jalankan. Nah, ini ya. Ketika ini tidak kita pilih, coba kita tekan proses, maka harusnya muncul pesan tidak ada yang dipilih gitu. Oke, nah sekarang kita klik searching. Searching telah dipilih. Nah, reading. Searching, reading telah dipilih. Oke, sleeping. Oke, searching, reading, sleeping telah dipilih. Oke, itu terkait dengan checkbox dan beberapa penggunaan variabel dan kondisi di dalamnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.